Toprak Razgatlioglu akhirnya resmi memasuki dunia MotoGP. Namun langkahnya bukan datang pada masa tenang dan stabil. Justru ia tiba ketika seluruh fondasi MotoGP sedang dirombak besar-besaran. Ban baru, kapasitas mesin baru, regulasi yang berubah total pada 2027, serta dinamika politik antar pabrikan yang semakin panas membuat MotoGP 2026 menjadi salah satu musim paling tidak terprediksi dalam satu dekade terakhir. Di saat banyak rider memilih bertahan di zona aman, Toprak justru melompat ke dalam badai. Dan keputusan itu membuat debutnya yang sederhana, bahkan canggung bersama Pramac Yamaha, terasa sangat masuk akal. Ia tidak datang sebagai pahlawan, tetapi sebagai pemain penting yang akan ikut membentuk wajah baru MotoGP. Di tengah perubahan itu, Yamaha mengambil salah satu keputusan paling besar dalam sejarah pabrikan, meninggalkan mesin inline-4 yang telah menjadi identitas mereka selama puluhan tahun. Mereka kini bertaruh pada V4, konsep yang selama ini menjadi kekuatan Ducati, KTM, dan Honda. Sementara itu, BMW yang menjuarai World Superbike berusaha membuktikan bahwa kemenangan mereka bukan semata karena Toprak efek. Meski statistik berkata sebaliknya. Semua elemen ini menciptakan landscape brutal yang harus dimasuki Toprak. Sebuah dunia yang lebih kompetitif, lebih teknis, dan lebih tidak ramah bagi pemula daripada era MotoGP sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Yamaha bersikeras mempertahankan mesin inline-4. Percaya bahwa konsep itu memberi kelincahan dan karakter khas M1. Namun pada akhir 2025, kelemahan inline-4 semakin terlihat jelas. Pada setiap trek lurus, Fabio Quartararo dan rekan timnya nyaris selalu disalip, memaksa mereka berkendara lebih agresif untuk menutupi kekurangan tenaga. Situasi ini membuat Yamaha akhirnya menyerah pada realita teknis. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali, secara belak-belakan mengaku bahwa regulasi 2027 memaksa mereka mengubah filosofi mesin. Saat kami membaca aturan baru, kami sadar tak mungkin lagi memakai inline-4. Dengan kapasitas turun ke 850 cc dan bor dibatasi 75 mm, kami akan terkunci. Kalimat itu menjadi sinyal resmi bahwa era inline-4 Yamaha telah berakhir. Namun keputusan itu datang terlambat. Saat KTM sudah menguji prototipe 850 cc mereka, Yamaha bahkan masih berusaha membuat V4 versi 1000 cc pertama mereka cukup kompetitif untuk musim 2026. Jack Miller, yang menjadi tester sekaligus partner Toprak, memberi gambaran jujur mengenai kondisi motor. Setelah menjajal V4 baru, ia memberikan penilaian yang cukup pedas. Miller mengungkapkan bahwa tenaga motor masih kurang, akselerasinya masih memiliki penyakit lama ala M1, dan elektroniknya belum mampu memberikan dorongan keluar tikungan seperti kompetitor. Ini memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah Yamaha sangat besar, dan itu terjadi bahkan sebelum musim 2026 benar-benar dimulai. Di sisi lain, BMW juga menjalani perjalanan penting. Meski banyak pihak menilai bahwa kesuksesan BMW di World Superbike sangat bergantung kepada Toprak, pabrikan Jerman itu ingin membuktikan bahwa motor mereka adalah paket yang kuat. Statistiknya luar biasa, 39 kemenangan dan 2 gelar dunia dalam 2 musim. Namun dari jumlah itu, hanya 1 kemenangan yang datang dari rider selain Toprak. Meski begitu, bos teknis BMW, Christian Gons, menolak klaim bahwa motor mereka hanya menang jika ditunggangi Toprak. Kami punya kombinasi luar biasa, tapi 40 kemenangan 2 tahun tidak jatuh dari langit. Motornya memang bagus. Gons bahkan memberikan sindiran halus kepada Ducati dan Bulega. Testing adalah testing, balapan adalah balapan. Kalimat itu seolah ingin menegaskan bahwa performa sejati baru terlihat di hari Minggu, bukan saat uji coba. Namun pernyataannya juga menjadi pengingat untuk Toprak. Sebagus apapun ia mendominasi World Superbike, MotoGP adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana semua keunggulannya akan diuji ulang dari nol.
Toprak tidak direkrut hanya karena penampilannya yang spektakuler atau gaya berkendaranya yang dipenuhi aksi-aksi gila. Ada fakta yang lebih konkret dan teknis. Laporan kecelakaan World Superbike 2025 mencatat 208 crash dalam 12 ronde, menjadikannya salah satu musim paling kacau. Namun Toprak, seorang rider yang berkendara seperti akrobat, hanya jatuh 2 kali sepanjang musim. Di saat para pesaingnya jatuh belasan kali, Toprak tetap konsisten tanpa kehilangan kecepatan. Profil seperti ini adalah emas di MotoGP, terutama ketika pabrikan membutuhkan rider dengan kemampuan mengembangkan motor secara konsisten tanpa resiko cedera terlalu sering. Apalagi ia akan mengendarai motor V4 Yamaha yang benar-benar baru, dengan karakter yang berbeda dari M1 lama maupun BMW World Superbike yang ia tinggalkan. Di antara semua suara, komentar Jorge Lorenzo adalah yang paling keras namun paling realistis. Lorenzo mengaku sangat mengagumi kedatangan Toprak ke MotoGP. Tekniknya gila, salah satu yang terbaik dalam sejarah Superbike. Tetapi ia langsung memberi peringatan keras. Ban dan motor Yamaha tidak akan membantu dia menunjukkan levelnya di tahun pertama. Lorenzo menjelaskan bahwa Yamaha adalah motor yang kaku dan tidak cocok untuk gaya pengereman ekstrim Toprak. Menurutnya, 2026 terlalu cepat untuk bersinar. Ia bahkan berkata bahwa 2027 adalah tahun sebenarnya ketika Toprak bisa menunjukkan kemampuan penuh setelah ia terbiasa dengan ban Pirelli dan motor generasi baru Yamaha. Lorenzo menutup komentarnya dengan prediksi pahit. Podium 2026, saya tidak percaya. Hasil polling MotoGP News pun sejalan. Lebih dari 2/3 fans tidak yakin Toprak bisa menantang Marc Marquez pada 2026. Meski banyak analis pesimis, suasana di dalam garasi Pramac Yamaha justru sangat positif. Toprak mengatakan bahwa atmosfer tim sangat hangat dan mendukung. Ia bahkan menyebut Jack Miller sebagai sosok yang sangat normal dan mudah diajak kerja sama. Miller membalas pujian itu dengan mengatakan bahwa Toprak adalah rider kelas dunia dengan adaptasi sangat cepat. Menurut Miller, gaya berkendara Toprak dan data unik yang ia hasilkan akan membuat baseline Yamaha menjadi jauh lebih kaya untuk pengembangan motor 2027. Dengan kata lain, Toprak tidak direkrut untuk menang pada 2026. Ia direkrut untuk membantu Yamaha membangun DNA motor baru mereka. Toprak mengaku hal yang paling membuatnya gugup bukan motornya, melainkan perhatian media. Ia berkata bahwa hari pertama terasa aneh karena terlalu banyak orang dan kamera. Secara teknis, ia langsung menemukan beberapa hal penting. Posisi berkendara terasa berbeda total. Ia membutuhkan stang lebih tinggi. Feeling bagian depan tidak sesuai preferensinya. Engine braking masih menjadi masalah. Dan akselerasi belum cocok dengan gaya stop and go miliknya. Untuk mendukung gaya pengereman ekstrim Toprak, Yamaha bahkan mulai membuatkan clip-on khusus. Namun, masalah engine braking sebenarnya bukan hal baru. Pada tes 2022 di Aragon, Kak Raklow pernah bercanda. Dia tidak suka engine braking, padahal roda belakangnya 2 meter di udara. 3 tahun lalu, motor berubah, ban berubah, regulasi berubah, tetapi kebutuhan Toprak tetap sama. Ia membutuhkan motor yang memberi kebebasan untuk mengerem, dan Yamaha membutuhkan feedback itu untuk mengembangkan V4 2027. Apapun prediksi para analis dan sekeras apapun peringatan Jorge Lorenzo, satu hal tidak berubah. Toprak Razgatlioglu tidak datang ke MotoGP hanya untuk mencicipi ajang balap terbesar dunia ini. Ia datang untuk mengubah Yamaha, dan mungkin mengubah sejarah MotoGP itu sendiri.